Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا التاسع والعاشرة ولا تسبحوا باليهود. الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Lihadaratil Mukarram yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono, dan juga yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Dr. Andes Ucu Suhada, Haji Ucu Suhada, yang kami hormati penasehat DKM Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin, dan juga yang kami hormati Ketua RW 013 Dr. Andes Haji Kusmanto, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji beserta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita, masih berikan keluangan waktu, panjang umur, sehingga dipertemukan kembali di tahun baru Islam 1446 Hijriah. Dan juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita panutan alam yang telah menjadi matahari di dalam hati, menjadi lampu di dalam qalbu, menjadikan penerang di dalam kehidupan kita, penunjuk jalan, penegak keadilan dan pendobrak kebatilan, yang telah merubah kehidupan manusia dari zaman biadab menuju zaman yang penuh beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, tabi'in itba tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan terakhir kepada kita sekalian umatnya yang masih berpegang teguh pada ajarannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, kita disampaikan kembali pada tahun baru Islam, yang mana tahun baru Islam ini dimulai dari bulan Muharram. Dan kapan perhitungan hijrah ini dimulai? Perhitungan tahun hijriah ini dimulai. Terkadang kita lebih mengetahui hitungan Masehi, tahun berapa hitungan Masehi, tetapi hitungan hijriah terkadang kita lupa. Dan sejak kapan sejarahnya sehingga terjadi tahun hijriah? Karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tahun hijriah ini belum ada, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada keterangannya tahun sekian hijriah, enggak ada. Yang ada apa? Tahun apa? Ada yang tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun berapa? Yang ada tahun gajah. Enggak ada tahun sekian, masih enggak ada. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah tahun hijriah ini belum ada. Yang ada baru tahun Masehi. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 571 Masehi. Kan tetapi kapan dimulainya tahun hijriah? Maka ketika zaman para sahabat,
ketika zaman Sayyidina Umar khalifah kedua. Di situ ada satu rembukan atau musyawarah untuk menentukan bagusnya bagaimana Islam ini punya tahun sendiri. Jangan hanya umat-umat lain saja, tapi bagaimana umat Islam pun punya tahun sendiri. Sehingga berembuklah di situ bermusyawarah, banyak usulan-usulan dari para sahabat. Mau dari kapan mulainya? Dimulainya ada tahun Islam, tahun Hijriah. Maka ada beberapa sahabat yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan bagaimana dimulai lahirnya Rasulullah saja. Kapan lahirnya Rasulullah, disitulah dihitung dari tahun ke-1 Hijriah, dari tahun ke-1 bulan Islam, tahun Islam. Kemudian ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam ini dimulai dari diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi, diangkatnya Nabi Muhammad ini menjadi Rasul, menjadi Nabi. Kemudian usulan yang ketiga, bagaimana tahun baru ini, tahun Islam ini dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah saja. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau tahun Islam ini dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Kan tetapi dari keempat usulan ini yang diputus waktu itu, yang disepakati yaitu ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang ya dari tahun ke tahun kita merayakan tahun baru Islam, mengenal tahun Hijriah. Maka semakin tahun dari tahun 445 barusan tadi sebelum maghrib 1445 Hijriah. Nah sekarang setelah maghrib ini 1446 Hijriah. Karena terhitung bulan Hijriah ini terhitung berganti tanggalnya itu dari mulai waktu maghrib. Maka alhamdulillah kita sekarang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1446 Hijriah. Kita bersyukur, ini menunjukkan Allah masih berikan kesempatan kepada kita panjang umur, sehingga bagaimana keluangan waktu, panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini adalah merupakan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. 3 bulan salasun mutawaliyatun, 3 bulan yang diharamkan tersebut berturut-turut, dari mulai bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini berturut-turut. Yang satunya lagi yaitu bulan Rajab. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menjelaskan al-haram di sini, syahrul haram, bulan yang haram. Maksudnya apa? Al-haram yaitu maksudnya al-ma'siyatu fiha asyaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Yang dimaksudkan 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan keburukan di 4 bulan tersebut, maka siksanya beda dengan bulan-bulan lain, siksanya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa ta'atu fiha, dan taatnya di bulan tersebut, di 4 bulan yang haram tersebut, maka Allah juga melipat gandakan aktsaru sawaban, dibanyakan lagi pahalanya. Maka kesempatan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan tahun baru Islam. Kalau kita bertambah umur, bertambah usia kita, ya hanya bilangan saja, tapi pada hakikatnya umur kita, usia kita ini berkurang. Umur kita ini berkurang. Misalkan jatah umur kita, salah satu contoh, jatah umur kita di dunia ini misalkan 70 tahun. Karena umurnya umat Rasulullah ini baina sittin wa sab'in, antara 60 70 tahun saja. Misalkan kalau kita ambil 70 tahun saja umur kita, maka kalau kita usia 65 tahun, kalau dihitungnya tahun Hijriah tadi sebelum maghrib nih 65 tahun, setelah maghrib udah masuk ya tahun berikutnya, masuk menjadi 66 tahun. Berarti kalau dilihat
umur bilangannya ini bertambah 66 tahun, tapi kalau dilihat hakikatnya maka berkurang lagi. Yang dulunya 5 tahun lagi, tapi karena sudah nambah bilangannya menjadi 4 tahun lagi, berkurang umur. Maka bagaimana panjang umur ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan, apalagi momentum bulan Muharram. Maka bagaimana kita tingkatkan lagi amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu," atau di sini disebutkan sebaik-baik manusia, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Jadi orang yang dimuliakan Allah, sebaik-baik manusia, manusia yang terbaik itu yaitu yang panjang umurnya, diberikan kesempatan waktu oleh Allah, diberikan panjang umur, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Kan tapi kalau seburuk-buruknya manusia sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Tapi orang yang buruk atau manusia yang jelek yaitu manusia yang dipanjangkan umurnya tapi wasa'a amaluhu, jelek amalnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, momentum di tahun baru ini bagaimana kita menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita dari tahun sebelumnya, sejauh mana amal-amal kebaikan kita, sebanyak apa amal ibadah kita, dan keburukan-keburukan kita, kemaksiatan kita tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat, introspeksi diri lagi. Maka bagaimana di tahun sekarang ini, tahun baru, kita tingkatkan lagi amal-amal kita, meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang jelek, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian atau introspeksilah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram, bulan kesempatan kita untuk menambah amal-amal kita, meningkatkan amal ibadah kita, karena ditingkatkan pahalanya oleh Allah di bulan Muharram ini. Karena salah satu kemuliaan bulan Muharram yaitu tadi disampaikan, ketika seseorang beramal di 4 bulan yang haram ini, ketika berbuat maksiat, berbuat keburukan, maka lebih besar juga siksanya. Begitupun ketika taat, maka lebih banyak pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini bulan yang mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi banyak peristiwa-peristiwa penting, terutama di tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Maka disunahkan di hari Asyura ini, disunahkan untuk berpuasa. Lebih bagus lagi dari mulai tanggal 1 ini udah mulai puasa. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti tanggal 10 Asyura kita ini hanya puasa sehari saja. Kenapa? Karena puasa sehari di tanggal 10 hari Asyura ini, orang-orang Yahudi pun berpuasa. Kenapa? Karena dulu orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, Bani Israel di zaman Nabi Musa, tanggal 10 Muharram ini, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, sehingga hari tanggal 10 Muharram ini dijadikan hari keramat oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka pun berpuasa. Maka bagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang tadi disebutkan, sumu at-tasi'a wal 'ashira wa la tashabbahu bil yahud. Berpuasalah kalian pada hari ke-9 dan ke-10, wa la tashabbahu, dan janganlah kalian menyerupai bil yahudi, dengan orang-orang Yahudi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita ini kalau mau puasa Asyura maka digandeng dengan hari yang lain. Sebagian boleh, ada yang membolehkan, boleh juga kalau tidak 9, 10, 11, jangan sampai 1 hari saja. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram inilah
banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa penting, terutama para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul punya peristiwa penting di bulan Muharram ini, pertama di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salah satunya yaitu Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintah Allah, melanggar dari larangan Allah ketika di surga. Nabi Adam alaihissalam dari mulai diciptakan, kemudian ditemani, diciptakan lagi Siti Hawa di alam surga. Apa saja yang diinginkan dia dapatkan. Mau makan apa beliau bisa makan, mau berpakaian seperti apa beliau bisa. Kan tetapi hanya satu saja larangan Allah, jangan memakan buah khuldi. Tapi dengan kesalahan itulah maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan langsung Nabi Adam alaihissalam dari surga. Nah, dan di bulan Muharram inilah tanggal 10 Muharram Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari siang dan malam Nabi Adam alaihissalam minta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah istighfarnya Nabi Adam, memohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampunkan beliau. Begitu juga peristiwa yang lain, diselamatkannya Nabi Nuh. Ketika waktu itu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, berdakwah sampai 950 tahun mendakwahi kaumnya supaya taat kepada Allah, supaya beribadah kepada Allah. Akan tetapi banyak kaumnya yang membangkang, tidak mengikuti Nabi Nuh, bahkan anaknya sendiri tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kaum tersebut dan diperintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Dan ketika itu pada bulan Muharram, 10 Muharram hari Asyura, maka diturunkanlah azab oleh Allah Subhanahu wa taala, banjir besar, dan Nabi Nuh dan kaumnya yang mengikutinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin Allah Subhanahu wa taala para nabi yang lain. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini orang tuanya atau bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub ketika ditinggal Nabi Yusuf yang dibawa oleh saudara-saudaranya kemudian dimasukkan ke dalam sumur, maka ketika pulang saudara-saudaranya yang membawa Nabi Yusuf ini menyampaikan kepada bapaknya bahwa Nabi Yusuf tidak ada, bilangnya dimakan serigala, padahal dibuang ke sumur. Dari situ bertahun-tahun Nabi Yakub alaihissalam merasa kehilangan anaknya, anak kesayangannya itu Nabi Yusuf, mana beliau pun sebagai nabi. Nabi Yakub seorang nabi, anaknya Nabi Yusuf pun seorang nabi. Maka dalam keadaan seperti itu bersedih Nabi Yakub, tiap hari menangisi kepergiannya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yakub matanya buta. Nah, pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram hari Asyura, maka Nabi Yakub alaihissalam dikembalikan kembali oleh Allah penglihatannya, bisa melihat kembali. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika sudah diangkat, ada sebagian saudagar yang melewati sumur tersebut, diangkatlah Nabi Yusuf, diselamatkan, kemudian dijual kepada raja di Mesir. Ketika sudah menginjak dewasa remaja, maka Nabi Yusuf difitnah oleh raja tersebut sehingga dipenjara. Nah, pada bulan Muharram tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Begitu juga banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa para nabi yang lain. Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan berpenyakit, sakit parah bertahun-tahun, dari mulai banyak hartanya, kebunnya, rumahnya dan lain sebagainya, dalam keadaan Nabi Ayub alaihi salam kaya raya, bahkan istrinya pun ada banyak, sehingga dengan sebab sakitnya Nabi Ayub yang parah, maka dengan hartanya pun habis, anak-anaknya meninggalkannya, istrinya pun meninggalkannya.
Tetapi pada bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Begitu juga nabi-nabi yang lain banyak sekali. Bahkan terakhir nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah, sehingga dengan sebab hijrah tersebut Islam menjadi lebih berjaya, menjadi lebih menyebar. Bahkan kota Madinah yang dulunya disebut kota Yasrib berubah menjadi kota Madinatul Munawwarah, kota yang memancarkan cahaya. Karena apa? Dengan sebab hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin berhijrah kemudian disambut oleh kaum yang berada di Madinah, kaum Ansor, bekerja sama dengan baik sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah, pancarkan hidayah dan disebarkannya hidayah ke seluruh alam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan tersebut dan disebutnya bulan haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 4 bulan tersebut, diharamkan untuk peperangan, adanya konflik dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita semakin tawajuh untuk senantiasa meningkatkan amal-amal ibadah kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu amalan-amalan yang harus kita perbanyak di bulan Muharram ini, salah satunya itu tadi puasa. Kalau bisa dari mulai tanggal 1 kita puasa Muharram. Kalau tidak ya 9, 10 atau 10, 11 kita puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kemudian amal-amal lainnya kita perbanyak zikir, banyak istighfar, karena para nabi dan rasul pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di bulan Muharram ini. Maka kita perbanyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak luput hari-hari kita, waktu-waktu kita ini tidak luput dari kesalahan, dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak baca Al-Qur'an, salat-salat sunnah dan zikir-zikir yang lain mungkin yang dihususkan salah satunya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca bacaan tersebut 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, baca 70 kali, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keburukan, menjaga diri kita dari keburukan selama 1 tahun ke depan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bagaimana senantiasa kita meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amalan-amalan kita terutama di bulan Muharram ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggal dunia dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hadirin bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan kehilafannya itu dari kesalahan kepribadian diri saya sendiri. Untuk itu diakhiri kita dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.